Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Agustina Nasution dengan NIM 23022022 dari Prodi PG PAUD. Saya kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah saya. Yang pertama ialah penanganan input dan output dalam pengantar coding. Penanganan input dan output adalah kunci dalam pemrograman. Input diperoleh dari pengguna, sementara output adalah hasil dari pengolahan data. Pemahaman yang kuat tentang kedua konsep ini penting dalam pengembangan perangkat lunak. Input dan output merujuk pada dua konsep dasar dalam komputasi. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan output adalah hasil atau informasi yang dikeluarkan oleh sistem komputer setelah memproses input tersebut. Input dapat berupa berbagai macam data seperti teks, gambar, suara, atau sinyal. Contoh input termasuk teks yang dimasukkan melalui keyboard, gambar yang diambil oleh kamera, atau sinyal audio yang direkam oleh mikrofon. Proses input merupakan langkah pertama dalam siklus komputasi, di mana sistem komputasi menerima data yang akan diproses Output adalah hasil dari pemrosesan data input oleh sistem komputer. Output bisa berupa teks, gambar, suara. Output bisa atau sinyal, tergantung pada jenis aplikasi dan jenis data yang diolah. Contoh output termasuk teks yang ditampilkan di layar monitor, gambar yang dicetak oleh printer, atau suara yang dihasilkan oleh speaker. Output merupakan langkah terakhir dalam siklus komputasi di mana informasi atau hasil akhir dari pemrosesan data ditampilkan atau dihasilkan oleh sistem komputer. Materi output dan input merupakan konsep dasar yang penting dalam pemrograman dan pengembangan sistem komputer, karena memahami bagaimana data dimasukkan, diproses, dan dihasilkan oleh sistem adalah kunci dalam merancang aplikasi dan solusi komputasi yang efektif. Mekanisme dasar. 1. Input. Proses penerimaan data sebagai input untuk program. Yang kedua, output. Memproses data untuk menghasilkan output yang diinginkan. Manfaat penting. Automatisasi memungkinkan pengaturan program untuk merespons input dengan output yang diinginkan tanpa investasi manusia. Yang kedua, melacak data. Memungkinkan pencatatan input dan output untuk analisis lebih lanjut. Pentingnya validasi. 1. Input. Memeriksa data input untuk memastikan keakuratan sebelum diproses. Yang kedua, output. Memastikan bahwa data output sesuai dengan yang diharapkan. Peran dalam pengembangan perangkat lunak. Debugging. Input dan output membantu dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam program. Kedua, interaksi pengguna. Input memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program, sedangkan output memberi respons kembali. Proses input dan output yang efisien. Yang pertama, pemrograman efisien. Memastikan input dan output dikelola secara efisien dalam kode program. Yang kedua, optimasi kode. Melakukan penyesuaian agar input dan output dapat diakses dan diolah dengan cepat. Langkah-langkah relevan. Yang pertama, analisis. Menganalisis jenis dan format data yang diterima sebagai input. Yang kedua, desain. Mendesain secara program, menangani dan menghasilkan data output. Yang ketiga, implementasi. Penerimaan desain, input dan output dalam kode program. Lingkup pengguna. Yang pertama, perangkat lunak desktop. 1. Input dan output digunakan dalam perangkat lunak desktop untuk interaksi pengguna dan proses internal. Yang kedua, aplikasi mobile. Mengelola input dan output untuk memberikan respon pada aplikasi mobile. Yang ketiga, situs web. Manajemen input dan output dalam pengalaman penggunaan pada situs web. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.